Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqaz zakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Shadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Al-hadis. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah, Allah masih memberikan kita kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah menuju rumah Allah ini, Masjid Al-Fatonah, setiap langkahnya menjadi penggugur dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik untuk kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada uswah hasanah, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Amin. Tidak lupa khotib berwasiat terkhusus kepada pribadi, umumnya kepada para jamaah semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, orang yang paling mulia di sisinya sesungguhnya adalah mereka yang paling takwa. Bukan yang banyak harta, bukan yang jabatannya tinggi, bukan yang popularitas. Karena boleh jadi ketika seseorang diberikan kedudukan, jabatan tanpa iman dan takwa, maka seperti Fir'aun. Ketika seseorang diberikan harta, banyak hartanya, tanpa iman dan takwa, maka seperti Qarun. Orang yang diberikan ilmu boleh jadi sesat dan menyesatkan karena tidak ada iman dan takwa dalam dirinya, seperti Bal'am. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita berada di akhir zaman,
di mana kemaksiatan dipertontonkan, kezaliman ada di mana-mana. Maka bagi orang yang beriman, dia akan senantiasa menjaga dirinya, senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupannya. Walaupun orang banyak yang tersesat, baik ahli ilmu, cendekia, pejabat, tapi bagi orang yang beriman, dia akan senantiasa tidak tersesat. Kenapa? Karena ada Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Bahkan dalam hadis disebutkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Lantas di akhir zaman yang sangat banyak sekali fitnah ini, bagaimana kita bersikap bagi orang muslim, bagi orang yang beriman? Maka pada kesempatan kali ini khatib akan membawakan tema berkaitan dengan ciri-ciri orang yang akan beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu memang beraneka macam. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini berbagai macam usaha. Ada yang jadi pejabat, jadi guru, pengusaha, mahasiswa dan lain sebagainya. Dari banyak ragam profesi, aktivitas tersebut, maka bisa digolongkan. Yang pertama, ada golongan orang-orang yang akan beruntung dengan apa yang menjadi profesinya, apa yang menjadi aktivitasnya. Dan ada pula orang-orang yang akan merugi. Lantas, siapakah orang-orang yang akan menjadi beruntung di dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini? Dia adalah wasaddaqa bil husna. Dialah orang yang meyakini adanya pahala, adanya kenikmatan, yakni surga. Maka bagi orang yang beriman, dia tidak hidup hanya di dunia saja, sehingga kehidupannya menghalalkan segala cara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ibarat neraka bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Kenapa? Karena di dunia orang yang beriman menjalani kehidupan dengan aturan-aturan Allah, dan nanti di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Berbicara terkait orang-orang yang beruntung, siapakah orang-orang yang beruntung tersebut? Selain meyakini adanya pahala yang terbaik di sisi Allah, maka ada 3 poin, 3 hal yang menjadikan orang-orang beruntung di dalam surat Al-Lail. Ayat 5 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amman a'ta. Orang yang akan beruntung itu adalah orang yang dia ketika Allah berikan kebaikan, diberikan hidayah, maka dia berjalan
dalam ridha Allah, dalam ketaatan kepada Allah, fi sabilillah. Allah memberikan kita rezeki, kedudukan, jabatan, maka itu adalah amanah. Dengan amanah tersebut, yang dilakukan oleh orang yang beriman adalah taat, sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang kedua, wattaqo. Orang yang beruntung itu adalah mereka yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah selalu ada dalam jalan Allah, yang setiap kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan orang-orang yang Allah berikan hidayah, berikan jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan Nabi dan Rasul, para syuhada, para siddiqin, dan para orang-orang soleh atau salafus soleh. Yang berikutnya, yang terakhir, bagi orang-orang yang ingin menjadi orang yang beruntung adalah wasaddaqa bil husna. Dia membenarkan adanya pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna bil husna di dalam sebuah tafsir, yang pertama adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tiada ilah yang patut disembah, dimintai tolong, melainkan Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Maka dalam kehidupannya, ketika kalimat tauhid ada dalam dirinya, dia akan melakukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah menyembah dan hanya kepada Allah meminta pertolongan. Berikutnya, makna bil husna yang kedua adalah berkaitan dengan kita itu sadar atau tidak akan kembali kepada tempat yang terbaik, apa? Yakni surga yang diberikan kepada orang-orang yang terpilih. Bahkan bagi orang yang beriman, surga merupakan visi misi dalam kehidupannya. Tidak hanya ingin bahagia di dunia, tapi bahagia di akhirat sesuai dengan doa yang kita selalu lantunkan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan makna yang ketiga dari bil husna adalah al-halqu minallah. Sebaik-baik balasan, pengganti adalah dari Allah. Ketika seseorang memiliki cita-cita, memiliki keinginan, maka dia yakin ketika misalnya sudah terwujud, berarti Allah itu ridho. Ketika cita-cita tersebut belum terwujud, yakinlah bahwa Allah memiliki rencana yang lain. Seperti seseorang misalnya pemuda yang akan menikah, kenapa belum diberikan jodoh sangat lama? Boleh jadi karena kata Allah belum siap. Tapi ketika Allah sudah bilang kun fayakun, dia siap, maka Allah akan berikan. Itulah orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita telah tahu ciri orang-orang yang akan beruntung. Ada 3 poin. Yakni dia fa'amman a'ta, dia taat kepada Allah. Wattaqa, dia bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan dia meyakini balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas ada juga orang-orang yang akan celaka, yang akan merugi dalam menjalani kehidupannya. Siapa itu? Dia adalah wa kadzdzaba bil husna, yakni orang-orang yang mendustakan pahala yang terbaik di sisi Allah. Tidak percaya balasan dari Allah, tidak percaya adanya hari akhirat, tidak percaya semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Kalaulah diurut di surat Al-Lail ayat 8 disebutkan, wa amma man bakhila, orang yang akan merugi itu dia adalah orang yang kikir, orang yang dia pelit. Ketika Allah berikan rezeki tidak mau berbagi, baik rezeki ilmu, rezeki harta, dan rezeki-rezeki yang lainnya. Wastagna, dan yang kedua, dia merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Maka dia jadi sombong, dia jadi angkuh. Saya pintar karena diri saya kaya karena diri saya menjadi pejabat karena saya berusaha. Padahal di sisi lain ada Allah yang memberikan rahmat, yang memberikan kasih sayang. Tidak mungkin Fir'aun menjadi raja kalaulah Allah tidak mengizinkan, dan ada pelajaran di dalamnya untuk kita bagi orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, orang yang akan merugi adalah wa kadzdzaba bil husna. Dia mendustakan pahala yang terbaik di sisi Allah. Akhirat hanya dongeng-dongengan, tidak akan terjadi. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan bahwa walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itulah yang kekal, dan dunia ini adalah fana. Orang-orang yang beruntung, realita dalam kehidupannya, dia akan taat kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama manusia. Ketaatannya kepada Allah, hablum minallah, melahirkan amalan solih kepada sesama manusia, hablum minanas. Kebalikannya, bagi orang-orang yang merugi realita dalam kehidupannya, dia akan menghalalkan segala cara untuk menjemput rizki. Tidak peduli orang terzolimi. Tidak sedikit karena ingin jabatan, temannya jadi musuhnya, saudaranya jadi musuhnya. Karena ingin harta halal dan haram, tidak peduli, yang penting dia kaya dan merugikan banyak orang. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang senantiasa ada dalam ketaatan dan menebarkan manfaat kepada sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya.
Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوِّن علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعفوا عند الحساب. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تختم علينا في حسن الخاتمة ولا تختم علينا في سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد